Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Dapur Bun Bun. Pada tayangan sebelumnya saya menayangkan mengenai tweetan yang cukup viral bercerita tentang seorang pengemudi online. Dia seorang mahasiswa tingkat akhir sedang mengantar barang, kecelakaan kerja, kemudian masuk rumah sakit dan memerlukan tindakan operasi yang berkali-kali sampai menghabiskan uang puluhan juta. Nah, ada yang menyayangkan, coba kalau ikut BPJS Ketenagakerjaan, tentu berapapun kalau itu kecelakaan kerja pasti akan ditanggung. Ya, saya punya banyak teman subscriber di sini yang mungkin di antara mereka adalah pekerja, ya, yang memiliki hak untuk dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalaupun di antara teman-teman di sini yang nonton tidak bekerja, hanya seorang ibu rumah tangga, tolong ditanyakan ke suaminya, sudahkah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan atau belum? Karena hak pekerja untuk dilindungi selama mereka bekerja, sehingga mereka tenang bekerja, dan jika ada kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, risiko sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk santunan untuk ahli warisnya. Nah, hari ini Dapur Bun Bun menghadirkan seorang tamu yang berkompeten untuk bercerita tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah satu upaya merespon dari teman-teman yang waktu ngisi komentar, Bun gimana daftarnya susah enggak? Bun program BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Jadi tanpa banyak cakap, silahkan tamu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Gantian ya pakai ininya. Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda sekalian di rumah dan rekan-rekan pekerja juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Izzuddin. Saya saat ini bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Sudirman sebagai petugas kepesertaan akun representatif khusus yang pada siang hari ini akan menemani bunda-bunda sekalian dan rekan pekerja di rumah terkait program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi Mas Ahmad Izzuddin ini mau saya tanya-tanya ya Bun ya, biar jelas seperti apa sih program BPJS Ketenagakerjaan ini. Mas Iju, BPJS Ketenagakerjaan itu apa sih? Coba diterangin deh biar ibu-ibu itu paham gitu bahwa oh ternyata ada program ini. Silakan. Oke, bunda-bunda sekalian di rumah perlu diketahui bahwa di Indonesia ini ada dua jenis BPJS, yaitu yang pertama BPJS Kesehatan dan yang kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, harus diketahui nih perbedaan antara kedua BPJS ini. Kalau kesehatan itu programnya cuma satu, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan kami punya 5 program bunda-bunda sekalian. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan yang terbaru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan bunda-bunda sekalian. Lalu perbedaan yang kedua yang paling besar adalah pada coverage-nya atau kepesertaannya. Kalau BPJS Kesehatan itu yang wajib dilindungi adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dari bayi sampai dengan lanjut usia bunda. Nah, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan bunda itu lebih spesifik. Jadi yang dilindungi adalah seluruh tenaga kerja di Indonesia, baik itu tenaga kerja formal, tenaga kerja informal, tenaga kerja asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia, termasuk juga pekerja migran Indonesia. Itu wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang dilindungi adalah mereka yang memiliki pekerjaan ya? Betul sekali Bun. Kalau saya tidak memiliki pekerjaan, saya misalkan bekerja sendiri, jualan atau buka usaha, boleh nggak? Boleh banget Bun. Jadi Oke. di BPJS Ketenagakerjaan selain pekerja formal Bun, juga kita melindungi atau mengcover pekerja informal di dalam segmen yang disebut BPU atau bukan penerima upah Bun. Oke. Dari beberapa yang saya dengar, ya kalau BPJS Ketenagakerjaan tuh banyaknya ngomongin risiko kerja aja. Kira-kira apa sih yang dimaksud risiko kerja? Oke. Nah, Bunda, yang dimaksud risiko kerja itu adalah risiko yang terjadi pada saat si peserta atau pekerja ini melangsungkan pekerjaannya. Baik itu pada saat berangkat dari rumah menuju ke lokasi kerja, pada saat di lokasi kerja maupun pada saat pulang dari lokasi kerja kembali ke rumah melalui jalur yang biasa dilewati, Bun. Misalkan terjadi kecelakaan, itu dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Termasuk juga pada saat si peserta ini mungkin, Bun, melakukan kegiatan lembur atau kegiatan dinas. Amit-amit terjadi kecelakaan pada saat itu juga dapat di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai kecelakaan kerja, Bun.
Oke, kalau kita misalkan di luar jam kerja, tapi harus bekerja asal ada surat lembur, ada izin dari peserta, itu juga masuk dalam kecelakaan kerja. Betul sekali, Bun. Kalau saya pulang kerja, mau mampir dulu nengok pacar, terus kecelakaan itu di cover nggak? Nah, itu di luar dari kecelakaan kerja, Bun, kalau seperti itu kasusnya. Jadi memang benar-benar terkait dengan pekerjaan. Betul. Oke, kalau nggak ikut gimana? Nah, ini nih. Karena ini BPJS Ketenagakerjaan merupakan program wajib, Bun. Jadi kalau untuk pekerja nih, apalagi yang sudah bekerja di perusahaan nih, Bun, tidak ikut program BPJS Ketenagakerjaan, itu nanti akan ada punishment-nya untuk pemberi kerja atau perusahaan, Bun. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada proses, nanti tentunya akan kita berikan dulu surat peringatan dulu, Bun. Pertama, setelah itu surat peringatan pertama tidak dihiraukan, kita berikan surat peringatan kedua. Dan jika masih tidak dihiraukan, akan kami berikan atau kami limpahkan berkasnya ke pihak terkait, Kejaksaan Negeri setempat, untuk nanti diberikan punishment berupa nanti paling berat mungkin akan ada penerapan TMP 2T atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Jadi perusahaan nanti ketika mengurus perizinan, ketika mungkin akan mengajukan proyek ke pemerintah, mungkin nanti akan tidak semudah biasanya karena ada TMP 2T itu, Bun. Jadi memang wajib ya. Betul. Kalau misalkan saya bekerja terus belum didaftarkan, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau kasusnya seperti itu, Bunda ada beberapa opsi nih yang bisa dilakukan. Yang pertama itu Bunda melaporkan dulu ke HRD-nya agar nanti HRD dapat menindaklanjuti untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Atau Bunda juga bisa nih datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat supaya nanti dari petugas kami bisa menindaklanjuti pemberi kerja atau perusahaan tempat Bunda bekerja. Nanti supaya akan kami proses seperti yang saya jelaskan tadi, proses peringatan dan selanjutnya sampai dengan perusahaan nanti mendaftar menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Oke, tadi kayaknya banyak banget ya, ada 5 ya? Ya, ada banyak banget. Boleh nggak Mas Iju ceritain deh, karena saya juga masih puyeng, kira-kira programnya apa aja? Ceritain singkat-singkat aja deh, biar kita paham ya Bun ya, sok mangga. Oke, Bun, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ada 5 program nih BPJS Ketenagakerjaan ya, Bun ya. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Singkatnya, kalau jaminan kecelakaan kerja itu, Bun, itu untuk melindungi kita dari risiko-risiko yang terjadi akibat kecelakaan kerja, Bun. Jadi nanti ketika amit-amit terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja itu bakal di-cover full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Unlimited. Berapapun biaya yang dikeluarkan, asalkan itu terjadi karena kecelakaan kerja, akan di-cover full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan bagusnya lagi, Bun, kita tidak dibagi menjadi kelas-kelas, tapi langsung menggunakan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Atau misalkan di rumah sakit swasta, nanti akan menyetarakan dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Jadi kalau ada terjadi kecelakaan kerja, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau terjadi kecelakaan kerja, bunda-bunda sekalian, misalkan sudah terdaftar nih di BPJS Ketenagakerjaan, di bawah pemberi kerja, nanti langsung saja Bunda dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama yang sudah bekerja sama nih dengan BPJS Ketenagakerjaan atau kita sebutnya PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Nanti ketika sudah sampai di PLKK. Sebentar, PLKK itu apa? Rumah sakit bukan? Nah, bisa rumah sakit, bisa klinik Bunda yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Program lainnya apa yang kedua? Nah, termasuk tadi selain kecelakaan kerja, ada juga jaminan kematian Bunda. Jadi ini fungsinya adalah untuk memberikan santunan berupa uang tunai kepada ahli waris peserta Bunda yang meninggal dunia di luar dari kecelakaan kerja. Berapa? 42 juta rupiah totalnya Bunda. Untuk kalau meninggalnya karena kecelakaan kerja dapat berapa? Sama? Kalau JKK meninggal dunia lebih besar lagi Bunda manfaatnya, yaitu 48 kali upah yang terakhir dilaporkan oleh pemberi kerja. Kalau di Jakarta ini pakai UMR terus kecelakaan kerja meninggal dunia, kira-kira berapa dapatnya? Nah, kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja tadi mendapatkan 48 kali upah, maka kalau misalkan pesertanya didaftarkan dengan UMR berarti 48 kali 4,4 juta, mungkin sekitar 260 jutaan Bunda. Ditambah juga nanti dapat manfaat beasiswa Bunda untuk maksimal 2 orang anak peserta, dan beasiswa ini kami berikan Bunda itu per tahun sesuai dengan jenjang pendidikan dari anak peserta sampai anak peserta ini lulus kuliah Bunda. Jadi Bun, kalau dari penjelasan Mas Iju, siapa sih ya yang berpikir bahwa meninggal dengan cepat? Tapi ketika seorang kepala keluarga meninggal dunia, kemudian ada yang diwariskan terhadap keluarganya,
itu bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan hidupnya. Nah, mungkin yang selanjutnya programnya apa? Selanjutnya kita juga ada program yang namanya Jaminan Hari Tua, Bunda. Nah, program ini adalah nanti fungsinya adalah untuk memberikan jaminan atau memberikan dana ketika si peserta ini sudah memasuki usia hari tuanya. Nah, nanti yang kami berikan atau kami bayarkan, Bunda, itu adalah total iuran dari peserta dan pemberi kerja ditambah dengan hasil pengembangan. Jadi ada hasil pengembangannya, Bunda, untuk JHT ini. Jadi tidak hanya iuran saja yang kita berikan atau kita kembalikan ke peserta, tapi ditambah hasil pengembangan. Dan hasil pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, Bunda, setiap tahun itu selalu di atas rata-rata bunga deposito Bank Indonesia. Jadi jangan takut, di BPJS Ketenagakerjaan menabung JHT tidak akan rugi karena tidak ada potongan biaya admin, tapi malah ada hasil pengembangannya, Bunda. Nah, kalau JHT itu nanti tidak meninggal, tidak kecelakaan, tadi katanya dapat tabungan. Itu dari mana uang tabungannya, Mas Iju? Nah, tentunya ada iuran yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja sama pesertanya, Bunda, tabungan itu. Jadi totalnya nanti ketika sudah diklaim adalah total iuran yang sudah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta, yaitu 5,7% totalnya, Bunda, di mana 3,7% itu dibayarkan oleh pemberi kerjanya dan 2% dipotong dari upah atau gaji si pesertanya. Jaminan hari tua seperti tabungan, boleh dong diambil kapan saja kalau kita butuh uang, boleh nggak? Nah, ini berbeda, Bunda, dengan tabungan yang ada di bank. Berbeda katanya, tak dengerin, kenapa berbeda? Karena ada beberapa persyaratan agar peserta ini bisa melakukan atau mengambil klaim JHT-nya. Oke, syaratnya apa? Yang pertama, misalkan peserta sudah mencapai usia 56 tahun, Bunda, itu bisa. Atau peserta mungkin meninggalkan NKRI untuk selama-lamanya, jadi berpindah ke warga negaraan itu juga bisa. Nanti saya tiba-tiba pengen pindah ke Italia gitu, nggak balik lagi, itu udah boleh diambil? Bisa melakukan klaim JHT. Terus yang ketiga, misalkan amit-amit peserta mengalami meninggal dunia, Bunda, maka nanti ahli waris berhak untuk melakukan klaim atas saldo JHT-nya. Kalau meninggal dunia tapi cacat dan nggak bisa kerja lagi, boleh? Termasuk juga nanti bisa mendapatkan saldo JHT-nya. Atau juga mungkin si peserta ini mengundurkan diri, Bunda, dari perusahaan. Lalu dengan masa tunggu 1 bulan, itu nanti peserta dapat juga mengajukan atau mengklaim saldo jaminan hari tuanya. Oke, tadi kita sudah menjelaskan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua ya, Bunda. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jaminan pensiun nih, Bunda. Ini menarik sekali nih karena kalau jaminan pensiun ini nanti manfaatnya hampir sama nih, Bunda, dengan pensiunan ASN. Jadi mendapatkan manfaat bulanan. Jadi jaminan pensiun itu, Bunda-bunda sekalian dan rekan pekerja, perbedaannya dengan jaminan hari tua adalah kalau jaminan hari tua, Bunda, itu ketika peserta melakukan klaim itu dapat semua saldonya plus hasil pengembangan, lamsam atau sekaligus nih klaimnya kalau jaminan hari tua. Tapi kalau jaminan pensiun itu nanti bisa juga mendapatkan manfaat yang berkala, Bunda. Jadi setiap bulan nih dapat manfaat pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan seperti pensiunan ASN dengan syarat peserta ini sudah mengikuti atau sudah mengiur iuran jaminan pensiun minimal 15 tahun, Bunda. Jadi gini, Bun, kalau zaman dulu ya, ada calon mantu dari PNS, orang tua tuh seneng karena dapat pensiun. Sekarang pekerja swasta juga ternyata bisa dapat pensiun, ya, dari yang Mas Iju ceritakan. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini pastikan ya bahwa kita didaftarkan untuk program yang lengkap. Satu lagi, jaminan kehilangan pekerjaan teh apa itu? Nah, ini juga salah satu program BPJS Ketenagakerjaan, Bunda. Ini program terbaru berdasarkan UU Cipta Kerja yang sudah diterbitkan oleh pemerintah di tahun 2020 lalu. Jadi program JKP ini, rekan-rekan sekalian, bunda-bunda di rumah, itu adalah fungsinya untuk memberikan santunan dan informasi terkait pasar kerja kepada peserta yang mengalami PHK, Bunda. Jadi kata kuncinya di sini untuk JKP adalah PHK ya, Bunda. Jadi yang berhak untuk mendapatkan atau memperoleh manfaat jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah peserta dengan status pemutusan hubungan kerja, seperti itu. Bentuknya bantuan tunai ada? Ada bantuan tunai dan juga nanti ada informasi pasar kerja, juga pelatihan pekerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi itu mengiur nggak? Nah, untuk JKP ini, Bunda, ini khusus spesial sekali. Jadi tidak ada iuran tambahan, Bunda. Jadi ada manfaat tambahan,
tapi tidak ada iuran tambahannya. Nah, iuran JKP ini nanti akan menggunakan rekomposisi dari iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ditambah juga nanti akan mendapatkan juga bantuan iuran dari pemerintah pusat. Mas Icu, gimana sih cara mau daftar? Daftar BPJS Ketenagakerjaan Bunda itu gampang sekali saat ini. Perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan itu ada banyak sekali opsi Bapak Ibu sekalian, bunda-bunda di rumah untuk mendaftar ke program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama itu bisa melakukan pendaftaran langsung ke kantor cabang terdekat. Yang kedua itu bisa melalui POM. Atau pendaftaran online mandiri Bunda. Jadi bisa melalui website BPJS Ketenagakerjaan, bisa juga melalui OSS atau online single submission. Itu bisa mendaftarkan juga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga Bunda, kami juga punya yang namanya agen. Kami sebutnya adalah agen perisai. Itu tadi agen perisai. Jadi kalau suatu saat tiba-tiba ada yang mengaku agen perisai dibekali dengan surat tugas, jadi itu sah dan legal ya kalau kita mau daftar. Mas Ijo, kita kembali tadi kan Mas Ijo ngomongin santunan. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, siapa sih yang berhak untuk menerima santunannya? Nah, ini pada BPJS Ketenagakerjaan Bunda itu ada peraturan yang mengatur nih terkait santunan ini nanti harus diberikan ke siapa-siapa. Jadi tidak asal aja Bunda santunan ini kita berikan ke siapapun gitu. Jadi santunan itu ada urutannya. Jadi yang pertama itu adalah janda atau dudanya yang sah tentunya ya. Tentunya yang sah ada akta nikahnya atau ada buku nikahnya. Lalu misalkan janda atau duda ini tidak ada Bunda, itu turun ke anak dari peserta. Atau misalkan peserta ini meninggal dunia dalam keadaan tuna asmara nih Bunda, belum menikah. Jomblo ya, jomblo lalu meninggal, maka nanti yang berhak mendapatkan santunan adalah orang tuanya dari peserta ini. Dan turun sampai bawah nanti kalau misalkan peserta ini sama sekali tidak punya ahli waris, itu nanti bisa diberikan kepada siapapun yang dituliskan oleh peserta pada surat wasiatnya. Tentunya surat wasiat ini nanti harus diketahui atau dibuat di notaris dan ada dasar hukumnya, ada landasan hukumnya Bunda. Ya, jadi teman-teman sudah jelas ya kalau untuk BPJS ini untuk pegawai yang bekerja di satu perusahaan, yang wajib itu adalah yang mendaftarkan adalah perusahaan. Paling nanti di program JHT karyawan juga harus ikut mengiur, tapi akan jadi lebih besar karena dari kita cuma 2% dari gaji, dari kantor 3,7. Jadi 5,7% dari gaji kita yang ditabung setiap saat. Jadi teman-teman, saya tidak mau mengganggu Mas Ijo lama-lama ya, tapi Mas Ijo boleh lah nanti nomor handphone Mas Ijo dicantumin ya. Teman-teman yang mau berkonsultasi langsung bisa dengan Mas Ijo. Mas Ijo mau menyampaikan closing, silakan ke teman-teman. Teman-teman sekalian, tentunya bunda-bunda di rumah dan teman-teman pekerja seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda tadi bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting. Jadi teman-teman bunda-bunda sekalian harus memastikan nih apakah teman-teman sekalian yang sudah bekerja di pemberi kerja itu sudah terdaftar belum Bunda ke program BPJS Ketenagakerjaan. Jika belum, nanti dapat mengikuti tadi langkah-langkah yang saya sampaikan untuk dapat mendaftar menjadi program BPJS Ketenagakerjaan. Mas Ijo kan mewakili BPJS nih, janjinya gampang daftar, gampang klaim. Mudah-mudahan seluruh peserta di Indonesia terlindungi. Amin ya Rabbal Alamin. Seseorang yang hilang tidak bisa digantikan dengan uang seberapa besar, tapi ketika seseorang yang hilang meninggalkan sejumlah uang, maka si ahli waris dapat melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik, mungkin buat modal usaha atau untuk sekolah. Jadi Bun, pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.